Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dadaku bergemuruh mendengar jawaban itu. Mulutku terkatup, kehilangan kata-kata untuk melanjutkan bisik-bisik dengannya. Perasaan bergolak, menyatu antara senang dan bahagia. Sekiranya pertemuan ini bukan operasi rahasia Murojok yang berbatas dinding, sudah kubawa dia pergi bersamaku. Bang, abang masih di situ, bisik Rani. Masih, jawabku. Tanda mataku sudah abang lihat. Tanyanya. Sudah, terima kasih banyak. Sampai sekarang rambut itu masih harum, jelasku. Ah, abang ini terlalu memuji, katanya merendah. Oh ya, ini tanda mata untuk Rani. Kuletakkan di para-para ini ya, kataku sambil meletakkan sisir dari tanduk di atas balok gelogor. Aduh, terima kasih ya bang. Rani suka, katanya senang. Hujan belum juga reda, curahnya makin tinggi. Suara butir-butir air yang menghempas atap seng, sangat bising seperti ditimpa ribuan kerikil. Untungnya, suara itu meredam bisik-bisik kami. Pun Raman dan istrinya di kamar sebelah tidak mendengar perbincangan kami. Hujan telah membantu operasi rahasia ini, berjalan melebihi rencanaku. Rani, bisikku lagi. Iya bang, jawabnya. Mungkinkah mawar itu bersedia kusemai di ladangku? Tanyaku sedikit gemetar karena kedinginan. Bukan mungkin, pasti bang, jawabnya dengan suara bergetar. Mungkinkah akan tetap harum seumur hidupnya? Tanyaku. Sepanjang abang tidak punya rencana jahat terhadapnya, jawabnya dengan tamsil apabila aku tetap mencintainya. Bagaimana bila di ladangku tandus, hanya berisi ilalang dan rumput kering, pancingku. Mawar itu terbiasa tumbuh di celah batu cadas, balasnya. Seandainya lahan itu tandus sepanjang masa, akankah mawar merah itu bertahan di tamanku? Tanyaku memancing. Mawar merah akan tetap bersemi meski tanpa disirami, tegasnya lagi. Tamsilan-tamsilan itu makin menegaskan, Rani siap mendampingiku meski dalam kondisi tersulit sekalipun. Sulit kuceritakan, bagaimana perasaanku saat itu. Seolah-olah, bumi ini sudah menjadi milik kami berdua. Seandainya tidak dibatasi dinding, sudah kupeluk Rani dengan rasa bahagia. Rani, panggilku. Iya bang, jawabnya. Pagar tamanku dibuntul Dedecer hanya bambu tua rapuh, jelasku. Nggak masalah bang. Mawar butuh taman untuk tumbuh, walau dimanapun berada, kata Rani. Prediksiku, dia akan menjawab sekali-kali berada di taman buntul Dedecer, kali berikutnya di Taman Pedemon. Jawaban paling moderat, kita renovasi pagar itu dengan bambu yang lebih kuat. Ternyata jawaban Rani di luar dugaanku, terkesan sangat dewasa dibanding usianya. Hatiku mengatakan, engkau sudah menemukan sosok yang selama ini kau cari-cari. Benar memang, profil seperti Rani memang kumimpikan dalam tidur jagaku. Dia nyaris sempurna sebagai seorang perempuan, tangguh, rajin, dan kreatif. Biasanya, anak tunggal cenderung cengeng dan banyak meminta. Rani, panggilku. Iya bang, jawabnya. Maukah mawar itu kusemai di taman berpagar bambu tua nan lapuk? Tanyaku sekali lagi dengan suara gemetar. Dari tadi mawar itu sudah memberi tanda, bang, tegasnya. Adrenalinku mengelegak, emosiku akan meledak-ledak. Mulutku ingin berteriak, dan mengatakan, terima kasih Rani. Aku tersadar, tempat ini bukan untuk berteriak. Di sini operasi rahasia, harus berbisik-bisik. Sedikit saja gaduh, kehormatan klan akan ditegakkan. Niko Simetua akan tinggal nama. Benarkah? Ulangku. Benar bang. Tegasnya dengan suara serak. Sepertinya suara itu menandakan dia sedang terharu. Kapan pemilik taman buntul Dedecer bisa bersilaturahmi dengan pemilik taman di Pedemon? Tanyaku mengharap. Besok pun mawar merah ini siap bang, jawabnya dengan suara terisak-isak. Suara kokok ayam jantan terdengar dari kejauhan, pertanda waktu subuh akan tiba. Aku kebingungan, gugup dan grogi, khawatir penduduk akan melihatku. Lebih khawatir lagi kepada Pun Raman, kemana harus sembunyi seandainya dia menemukanku di kolong kamar putrinya. Ada suara kokok ayam, bisikku. Itu tekurik bang, belum subuh, kata Rani.
Tekurik itu sebutan waktu sekitar pukul 2 malam, masih jarang-jarang terdengar kokok ayam. Namun, terdengar satu atau dua ayam berkokok dari kejauhan. Kokok ayam menjelang waktu subuh dikenal dengan istilah tekurik rami, sekitar pukul 3.30. Saat itu, ayam mulai berkokok sambung menyambung, saling bersahut-sahutan. "Rani, panggilku." "Iya bang," jawabnya. "Pernah nonton pacuan kuda?" tanyaku. "Pernah bang, ada 3 kali bersama Ibi kebayakan," jawabnya. "Datang ya pada babak final, Agustus bulan depan, harapku." "Iya bang, Rani usahakan," jawabnya. "Abang menantimu di tiang gawang sebelah timur," saranku sambil berbisik. "Baik bang," jawabnya. "Rani sudah ngantuk ya?" tanyaku menyelidik. "Belum bang, abang." Tanyanya balik. "Sarung dan baju abang sudah basah kuyup, diguyur hujan," kataku. "Aduh bang, balik aja ke bale-bale," sarannya. "Terima kasih Rani, abang balik dulu ya," kataku. "Iya bang, hati-hati," bisiknya. Sambil mengendap-endap, aku bergegas melangkah ke pintu dapur. Kudorong pintu kayu medang jempa itu perlahan-lahan, lalu kututup kembali tanpa suara sedikitpun. Kukunci patoknya, suara gesekan kayu sedikit berderit. Kulirik ke arah Adi, dia sedang mendengkur, tubuhnya tidak ada gerakan. Operasi rahasia Murojok kunyatakan selesai dan sukses, hasilnya, mawar merah siap dipetik kapan saja. Operasi berjalan sesuai dengan rencana, meskipun sekujur tubuhku basah diguyur hujan. "Di mana ada kemauan, di situ ada jalan," bisik hatiku. Perlahan-lahan kubuka sarung basah, kuletakkan di dekat bantal. Baju satu-satunya di badanku juga basah terguyur hujan, namun tetap kupakai. Lalu, kurebahkan tubuhku di atas tikar kertan berwarna kuning bersih. Selimut upuh gunel masam jing beraroma melati, kutarik hingga menutup kepala. Meski udara sangat dingin, ada selintas kehangatan mengalir dalam nadiku. Aku pun terlelap bersama mimpi indah.